Sosok Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, akhir-akhir ini menjadi sorotan publik. Gebrakan-gebrakan yang dilakukannya meskipun mendapat dukungan, namun tidak jarang pula menuai kritik tajam dari beberapa pihak, mulai dari masyarakat, pengusaha, hingga pejabat negara. Baru-baru ini kebijakan Deddy Mulyadi mengirim anak nakal ke barak militer menuai pro dan kontra, di mana anak-anak nakal tersebut akan dibina di barak militer oleh TNI dan Polri selama 6 bulan tanpa mengikuti sekolah formal. Bukan hanya itu, pada awal menjabat, beberapa kejadian justru menjadi pemicu kebijakan yang dikeluarkan oleh Deddy Mulyadi. Seperti seringkalinya terjadi kejadian kecelakaan bus rombongan pelajar membuat ia mengeluarkan kebijakan larangan study tour. Selanjutnya, kejadian banjir yang melanda Bekasi, Jawa Barat yang cukup luas dan tidak biasa membuat Deddy Mulyadi menindak tegas tempat wisata Hibish Fantasi karena dianggap merusak lingkungan dan menjadi penyebab banjir meluas. Selain kebijakan berdasarkan kejadian, Deddy Mulyadi juga melakukan gebrakan kebijakan populis, yakni menghapuskan tunggakan pajak kendaraan bermotor roda 2 dan 4. Di mana program ini berlangsung dari 25 Maret hingga 6 Juni 2025 nanti. Dan ada banyak kebijakannya yang menyentuh siswa dan anak muda di Jawa Barat. Selain barak militer dan larangan study tour, ada juga larangan pelajar membawa sepeda motor hingga kebijakan penghapusan wisuda. Terakhir, Deddy Mulyadi membuat gebrakan yang kontroversial dengan menggulirkan wacana kebijakan yang menjadikan kepesertaan keluarga berencana, terutama vasektomi, sebagai syarat bagi pria keluarga penerima bantuan sosial atau bansos. Jadi vasektomi jangan memberi perempuan itu setuju nggak kamu, Bud? Loh, harusnya ditanya laki-lakinya dong. Anda setuju nggak? Nggak, emang perempuan terasa terbebani, Bud? Enggak, relatif sih sebenarnya. Kalau jawaban jujur ya sebenarnya relatif gitu. Tapi balik lagi mungkin itu pilihan ya. Pilihan masing-masing. Silakan dedikasi. Terima kasih loh ya atas suaranya, mengingat Anda adalah warganya Kang Deddy. Betul. Oke, ini kita langsung aja bahas ya pagi ini dengan sejumlah narasumber. Kita perkenalkan satu persatu. Ada politisi Partai Gerindra, Bang Hendar Samaranto. Selamat pagi, Bang. Assalamualaikum. Selamat pagi. Dan juga ada Bang Rizal Nova Mujahid, analis senior Drone Emprit. Selamat pagi. Pagi, Bang Rizal. Nah, ini juga nih yang lagi bertugas sebagai dosen S2 ya di Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Karim Suryadi, guru besar komunikasi politik. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Assalamualaikum, Prof. Selamat pagi, Ari, Adil. Abang-abang semua. Saya minta izin juga, mengingat ini kan ditonton juga ya oleh mahasiswa-mahasiswanya. Izin ya, profesornya saya minta dulu waktunya sebentar. Aman. Saya ingin ke Drone Emprit. Drone Emprit terlebih dahulu. Bang Nova, ini respon masyarakat seperti apa ya? Karena cukup banyak ya kontroversinya Kang Deddy Mulyadi ini. Apalagi kalau yang lengket di kepala saya sih yang soal... Vasektomi tadi? Bukan vasektomi, yang penghapusan wisuda. Oh, iya. Ya kan, yang kemudian ada cerita-cerita tambahan tuh. Main iklan lah, inilah. Silakan, Bang Nova. Iya, Kang Deddy itu memang sejak dilantik, bahkan sebelum dilantik, dia udah rame terus ya. Dan sejak dilantik beberapa kali dia menjadi trending topik. Malah semalam itu masih ngomongin tuh vasektomi sama... gubernur konten kalau nggak salah. Yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur. Ya, yang disampaikan oleh sesama gubernur juga. Jadi kalau kita lihat, saya batasi percakapannya selama 2 minggu terakhir, jadi dari tanggal 15 sampai kemarin tanggal 29 itu ada lebih dari 17.000 post tentang Pak Deddy Mulyadi, tentang KDM nih. Dan kalau ngelihat postnya memang agak tidak terlalu banyak, tidak terlalu tinggi. Tapi kalau ngeliat engagementnya itu ada lebih dari 1 miliar. Itu indikasi itu besar itu. Itu besar. Biasanya kalau kita lihat yang kayak gini nih,
hanya pada isu-isu tertentu. Tapi ini kan orang ya, ini tokoh nih. Ini tokoh dalam 2 minggu engagement tinggi itu. Jadi lebih nyorotin KDM-nya atau kebijakan-kebijakannya? Tidak mungkin disorotin KDM-nya kalau nggak ngomongin kebijakannya. Melekat ya. Karena kebijakannya itu kan yang jadi pertanyaan. Fokusnya netizen ini lebih ngebahas sosoknya atau awalnya kebijakannya. Baru kemudian tadi malam ketika ngomongin tentang vasektomi kemarin ya, Bapak-bapak yang komen Bapak-bapak komen, ibu-ibu komen juga. Oh iya, gender bisa ketahuan nggak sih dalam survei itu gitu? Bisa sih sebenarnya. Iya, bisa kelihatan. Jadi, malam tadi tuh pria tuh sedang resah, bereaksi gitu ya. Terutama di Jawa Barat ya. Terutama di Jawa Barat. Tapi sebenarnya ibu-ibu juga jadi concern sih. Karena aktivis terutama karena mandatorinya itu yang dipertanyakan. Ini jangan-jangan nanti tidak efektif, ini tidak etis ini dan sebagainya kayak gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat apa saja sih kebijakan-kebijakan yang kemarin rame tentang Pak Kang Deddy, itu nomor 1 sebenarnya justru tentang wamil untuk siswa. Oh iya, siswa nakal. Siswa nakal. Iya. Itu justru tentang wamil 6 sampai 12 bulan di sana. Lalu yang kedua tadi malam vasektomi untuk bansos. Oke. Lalu yang ketiga adalah mungkin slide yang sebelum ini ya, produser kami bisa dibantu untuk menampilkan. Silakan lanjut, Bang Nova. Bisa. Yang ketiga adalah debat dengan aura cinta. Debat dengan aura cinta ini banyak tuh yang ngomong jangan-jangan settingan nih karena dia aura cinta ternyata talent kan. Dan banyak kritik juga ya dari penggiat pendidikan ya. Betul, karena cara yang dipermasalahkan cara berkomunikasinya dengan itu kan masih anak SMA gitu, baru mau kuliah. Kayak gitu ya, kayak gaslighting dan sebagainya itu yang dipertanyakan, yang disesalkan kayak gitu. Nggak kurang bijak lah kayak gitu. Lalu yang keempat sebenarnya dari awal ketika Kang Deddy ngomongin tentang premanisme. Nah ini nih, rame terus tentang premanisme ini. Premanisme dan ormas yang kemudian mendapatkan ultimatum dari salah satu ormas di Indonesia, ormas besar gitu. Jadi urusin premanisme di kantornya aja lah, di ASN aja lah kayak gitu ya. Tapi si ormasnya juga ngurusin kantornya Kang Deddy tuh, Satpol PP, ya kan gitu. Lanjut, saya nggak masuk ke arah sana sih sebetulnya. Tapi itu memang jadi perbincangan. Iya. Lalu tentang larangan wisuda dan studi tour, itu juga abadi itu kayaknya, bakalan jadi abadi. Karena perbincangannya tidak hanya terjadi di Jawa Barat, premanisme dan wisuda ini. Tapi juga menyebar ke negara lain, ke daerah-daerah lain. Iya, banyak juga yang minta, iya dong. Ini kayaknya bener nih, ini kayaknya emang malah kepengen juga kepala daerahnya kayak gini. Pengen juga wisuda dan study tour itu harusnya dibatasi. Setidaknya diatur, ada regulasi yang yang menentukan kenapa, bagaimana dan sebagainya. Jadi minta Kang Deddy Mulyadi dinaturalisasi di daerah mereka gitu. Jangan-jangan begitu. Diduplikat atau mungkin meniru gitu. Itu ada juga nggak? Ada suara seperti itu? Kalau diduplikat ya lucu-lucuannya memang begitu ya. Tapi setidaknya itu kebijakan-kebijakan yang memang oke. Dan dinilai ini mendukung rakyat kecil, ya kenapa tidak kayak gitu. Baik, saya ke Bang Hendarsam. Bang Hendarsam, ini sengaja disetting oleh KDM gitu, Kang Deddy Mulyadi. Disetting oleh partai mungkin juga gitu, Gerindra ya kan? Atau apa? Style Kang Deddy Mulyadi ini kan memang merupakan sesuatu yang kita anggap baru ya untuk seorang kepala daerah. Tapi kan kalau kita lihat juga ke belakang bahwa Deddy Mulyadi KDM ini kan menjadi apa namanya itu kader Gerindra ya kan. Belum begitu lama juga kan seperti itu. Arti sebelum dia menjadi kader Gerindra, dia sudah melakukan hal tersebut. Jadi kalau kita bicara ada pertanyaan apakah ini disetting oleh partai, tentunya tidak karena beliau memang sudah dari Bupati Purwakarta sudah seperti itu. Dan saya rasa ini merupakan suatu bentuk terobosan ya, bentuk terobosan bahwa tantangan zaman ya kan, tantangan digital ya kan. Ini merupakan sesuatu yang harus ditanggapi dan direspon oleh semua pejabat ya kan. Dan Kang Deddy Mulyadi salah satu pionirnya menurut saya seperti itu. Nah kan kita kalau kita pionir dan berhasil kan gitu ya.
pionir dan cukup berhasil ya. Berhasilnya tolak ukurnya? Ya, maksud saya gini, setidak-tidaknya ini kan ada interaksi dengan publik. Ya, menarik perhatian publik, yang menilai komentar dan lain sebagainya. Nah, yang ingin kita lihat bahwa tadi kan kayak kemarin ditanyakan tentang masalah gubernur konten, ya kan? Beliau ya menjawab dengan sangat cerdas menurut saya, iya, kan. 50M gitu. Ya, daripada kan gini ya, kita kalau saya lihat selama ini kepala daerah itu cara untuk dia mempromotkan sesuatu, mensosialisasikan sesuatu menggunakan billboard, di mana-mana. Itu kalau di ini kan bisa 50M-an kan gitu. Total semua. Iya, saya dengan 3M aja selesai. Efisiensi dari sisi efisiensi. Nah, nyambung juga ke efisiensi Pak Prabowo kan kalau kita bicara masalah itu kan. Ya. Cocok juga sama ini barang kan gitu kan. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang memang pro kontra itu biasa. Tapi itu salah satu bentuk, menurut saya ini salah satu bentuk transparansi. Dari bagaimana dan juga edukasi. Transparansi itu apa? Ya bahwa day by day ya kan seorang pejabat atau kepala daerah ini dia ingin ingin memberikan sebuah informasi. Ini loh yang dilakukan oleh gubernur. Ini kalau kepala daerah selama ini kan mungkin nggak tahu juga. Nah, itu masuk ke dalam hal yang sifatnya edukasi tadi, bahwa orang yang menonton melihat bahwa kerjaan gubernur itu seperti ini. Berkonten gitu. Iya, iya gitu kan. Artinya kerjaan gubernur itu sebenarnya ngurusin hal-hal yang sifatnya mikro-mikro, kecil-kecil seperti ini. Nah, apakah itu ada pro kontra? Pasti semua nggak ada lah. Gus Dur juga cuma menyatakan nggak bisa kita membuat semua orang senang, kan? Tapi kalau nanti Bang Nova mungkin bisa jelaskan ya dari Drone Print mana yang ininya positif dan yang negatif, negatif dan responnya positif. Tapi dalam arti kata itu, ya kan, ini kan salah satu bentuk terobosan, kedua salah satu bentuk akuntabilisasi. Jadi secara transparansi dan akuntabilitas itu, ya kan, udah mulai bergeser. Mulai bergeser tidak hanya di atas kertas. Selama ini kan orang kalau mau action, orang mau akuntabilitas dengan dengan penghargaan ini, penghargaan itu, penghargaan ini, ya kan. Nah, beliau membuat terobosan ini. Jadi oleh karena itu kan dunia berubah. Dunia berubah. Anda mengatakan KDM telah melakukan kerja nyata gitu maksudnya? Iya, salah satunya ya. Tapi kan begini, netizen mungkin yang sebagian yang julid ya. Iya, itu netizen yang julid kan juga, tapi mungkin perlu Anda jawab juga. Namanya konten pasti diedit dong gitu. Iya. Gitu. Iya, pasti. Ada hal-hal yang mungkin yang dibuang gitu, tidak utuh begitu. Jadi transparansi, kalau dibilang transparan, kayaknya ya sudah masuk proses editing juga gitu kan sebenarnya. Ini tajam juga pertanyaan. Tapi saya bisa jawab. Kayak yang diinjak tuh di kaki. Tajam juga. Jadi tadi gini, yang saya maksudkan gini kan, dalam setiap kontennya, ya kan, tidak selalu itu kan linear dan baik-baik saja. Banyak juga dia berdebat dengan ada show-nya juga. Ada show-nya juga itu dengan ibu-ibu inang-inang Batak segala macam. Ngapain kau masuk rumah aku? Ngapain nggak ada izin dan lain sebagainya. Nah kan itu salah satu bentuk bahwa ya tidak selamanya itu sifatnya seragam dan satu arah gitu kan. Karena ada hal-hal lain ternyata ya realitanya gitu. Masyarakat ada juga yang ada sedikit distorsi dari sisi komunikasi yang itu ternyata nggak juga linear dan satu arah, bahwa semuanya harus settingnya dari Mulyadi menjadi hero, nggak juga, ya kan? Inang-inang itu juga. Ya, ada juga perlawanan terhadap dia yang dipertontonkan juga oleh Deddy Mulyadi. Kan? Gitu. Kau ngapain? Kau masuk rumah aku ini nggak izin? Kau marah-marahin mertua aku kan gitu. Nah hal-hal seperti ini maksud saya, ya kan? Ya orang boleh berpendapat bahwa ini ada setting atau tidak segala macam ini kontingen. Ya saya kalau editing sudah pasti ada. Namanya tapi sudah pasti terukur. Karena yang penting itu message-nya sampai. Message-nya itu sampai bahwa program-program ini bisa terdeliver dengan baik dan jangan salah. Program itu juga kan belum tentu juga itu saya bilang tadi kan semua program rata-rata gubernur ini kan pendekatan formal semua, ya kan, pakai kertas, mengajukan dulu ke Mendagri dan lain sebagainya seperti itu. Tapi beliau mencoba, ya kan, memantik itu ke publik gitu loh, memantik itu isu-isu itu ke publik untuk mendapatkan respon, ya kan.
mendapati respon bukan hanya dari masyarakat saja, tapi juga dari kepala daerah yang lain kan. Dan gitu kan. Dapat ya. Iya kan. Katanya benar juga ini ya kan. Nah, saya bisa lakukan itu. Oke, baik. Saya ke Prof Karim Suryadi. Prof, dari aspek komunikasi ini, Prof, ya. Ini Kang Deddy Mulyadi ini bekerjakah atau mencari popularitas-kah gitu? Atau apa mungkin dari aspek komunikasi? Silakan, Prof. Ya menurut saya jelas bekerja ya. Pandangan positif saya begini. Saya suka karena itu menunjukkan dia memikirkan rakyat Jawa Barat tanpa henti. Bahkan sebelum dia menjadi gubernur kan sudah bertindak seperti gubernur. Dia sendiri yang ngaku seperti itu. Misalnya tampil di panggung Vina Cirebon, kemudian dia hadir di panggung-panggung wayang, kemudian masyarakat religius dia tampil dengan ajengan, ulama, di samping mengolah YouTube. Nah, tetapi ada catatan saya begini. Ada gejala umum yang diidap oleh pejabat publik, bukan hanya Kang KDM akhir-akhir ini. Gejala umum itu adalah kesalahan logika yang disebut dengan argumentum ad opentium. Kesalahan logika yang melekatkan kebenaran kepada mereka yang punya kekayaan atau punya status sosial. Jadi anggapan bahwa apa yang dikatakannya benar karena ia kaya atau karena ia berkuasa. Maksud saya, dengan 16 kewenangan wajib yang dipegang oleh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, seakan-akan mereka itu ahli dalam bidang itu. Mulai dari perencanaan sampai pengendalian pembangunan, sampai urusan-urusan wajib yang diharuskan, diamanatkan menurut peraturan perundang-undangan. Mereka tahu urusan wajib itu harus. Mereka mengerti juga wajib, tapi ahli belum tentu gitu. Maksud saya, dengan komunikasi yang bersanding dengan konten, kadang ada gagasan mentah yang terlontar ke publik yang belum diolah. Padahal mestinya publik hanya menyantap makanan gitu ya. Gagasan yang sudah matang dilihat dari berbagai sisi. Contoh, soal misalnya apa benar dia menjadi ahli destinasi dan apa perjalanan wisata gitu. Hanya karena ada kecelakaan lantas dilarang semua. Atau diperdengarkanlah seorang ibu yang keberatan dengan biaya 6 juta. Jangan lupa setiap keputusan wisata itu tidak pernah diambil sendirian. Baik oleh kepala sekolah, oleh guru. Tapi itu melibatkan komite sekolah yang isinya adalah perwakilan orang tua murid. Satu itu. Yang kedua, misalnya gagasan tentang larangan murid menggunakan sepeda motor. Dia wawancara dengan anak SMP. Apa emang gubernur mengurusi SMP? Apa gubernur mengurusi satu kabupaten? Kan sudah ada jelas. Setiap urusan yang dampaknya lintas kabupaten, potensinya lintas kabupaten, atau lebih efisien diurus oleh provinsi gitu. Jadi maksud saya, saya pikir, saya katakan begini, dia berkonten, ya, dia populer, ya, tapi menurut saya, popularitas itu muncul dari kerjanya memikirkan masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa Barat khususnya. Tetapi catatan saya, komunikasi yang langsung gitu ya, berkonten ria seperti itu, efeknya adalah ada gagasan, ada pandangan yang baru mempertimbangkan satu sisi, satu pihak, itu sudah menjadi konsumsi publik. Dan itu yang memantik kegaduhan sebenarnya. Kegaduhan. Jadi ada kegaduhan, ada kerisauan, ada kecemasan. Kenapa? Karena memang sebagai sebuah produk yang diedit, yang dibatasi oleh waktu, itu tidak utuh dan tidak tuntas. Jadi tapi overall menurut saya ini tidak jadi masalah gitu ya. Lebih banyak manfaatnya, cuman ada apa ya? Ada yang menjadi tantangannya seperti itu. Baik, Prof. Kalau misalnya konten itu sengaja dilakukan oleh KDM, tujuannya adalah ini. Saya ini punya sebuah kebijakan nih, masih digodok memang gitu. Nah, sengaja saya ini lontarkan, saya bikin semacam konten lah begitu ke publik. Tujuannya adalah juga untuk test the water atau check the water. Atau ingin mendapatkan feedback begitu loh sebelum program ini dijalankan atau dirilis ke publik begitu, Prof. Ya sebenarnya bukan hanya KDM yang menggunakan media sosial sebagai alat bandwagon untuk kebijakannya ya. Sudah banyak di negara lain seperti itu. Tetapi
berkali-kali saya katakan, karena kan bermedsos ini dilakukan KDM sudah sejak lama ya, sudah sangat sejak lama. Bahkan saya katakan bukan hanya medsos, tampil di panggung wayang dengan ulama, udah biasa. Tetapi saya katakan sekarang ini kontestasi sudah berakhir. Beliau ini sudah menjadi gubernur definitif. Bahwa kemudian ada agenda 2029 untuk apa saya tidak tahu. Saya tidak pernah mendengar, dia tidak pernah mendengar hanya satu periode atau tidak pernah mendengar dia akan maju lagi. Tetapi kita percaya ada asumsi umum dalam politik. Asumsi umum dalam politik adalah terpilih lagi, tidak ada benci dan dendam kalau gagal. Jadi artinya kalaupun dia merencanakan untuk periode selanjutnya tidak jadi dosa gitu ya. Tetapi yang ingin saya katakan adalah karena sekarang sudah menjadi gubernur definitif, maka konten-konten yang berbobot pencitraan, panjat sosial, cari panggung sudahlah dihentikan saja. Saya lebih suka kalau sekarang kontennya itu gitu ya, mengeksplor reputasi gitu ya, harusnya reputasinya. Jadi topiknya fokus ke reputasi saja gitu ya, reputasi kerja apa yang sudah dihasilkan dikerjakan silahkan. Misalnya ada produk ekonomi baru silahkan gitu ya, ada destinasi baru hasil misalnya BUMD silahkan. Tapi bukan hal-hal yang masih agak mentah gitu ya, hanya mewawancara satu orang lantas dijadikan konten, itu tidak utuh gitu ya. Oke. Iya Prof. Oke, kalau kita tangkap sih memang harusnya lebih ke arah kebijakan dan harusnya juga dipostingnya di akun-akun resmi pemerintah. Kebijakan jalan, Put. Saya yakin kebijakan jalan. Yang diangkat, tapi untuk berkonten ini mungkin tabungan popularitas juga komisar harus jalan juga. Jadi nggak bisa dipisahkan. Ya. Jadi agak sulit dipisahkan mana konten mana bekerja karena memang semuanya diposting di akun pribadi, begitu ya. Mungkin curhatan-curhatan juga. Ya tadi masukannya tidak semuanya mungkin terfilter begitu. Nanti kita bahas selengkapnya ya. Baik, ditahan dulu Prof. Bang juga, Hendarson juga kayak udah mau ngomentarin Prof Karim Suryadi nih ya. Usai jeda, kami akan kembali saat lagi.